Baik, saya ulangin kembali. Jadi hari ini pada kesempatan ini kita mau mempraktekkan skenario keadaan suatu kapal dalam keadaan distress situation. Bisa dibaca sesuai pada soal. Jadi perhatikan baik-baik, nanti kalau ujian atau pelatihan perhatikan skenario soalnya baik-baik. Seperti pada exercise 1. Your ship in distress situation. The captain asks you to send a DSC distress alert with the following information. Ship position 11 degree for 3 minutes south, 125 degree to 1 minute west. Time 1212 uniform Tango Charlie. Nature of distress. Nah, terutama nature-nya ini nanti diperhatikan. Nature-nya grounding. Telekom man by teleponi. Dan juga perlu diperhatikan di sini DSC distress frequency. Jika tertera seperti pada soal 156525 kHz dalam kurung channel 70, para peserta harus sudah paham peralatan apa yang harus disiapkan. Karena akan hanya ada dua kemungkinan nanti dengan yang satunya ini. DSC distress frequency 2182,5 kHz. Nah, antara dua ini. Jadi yang channel 70 berarti kita udah harus paham pada task 1, di mana pertanyaannya prepare and adjust your radio equipment. Jadi radio atau alat yang harus disiapkan apa? Jadi kalau ujian peserta harus sudah tahu alatnya, jangan dicoba-coba. Kalau tidak pasti akan disalahkan nanti sama pengujinya. Jadi kalau channel 70 persiapkan VHF. Kalau frekuensi 2182,5 siapkan MFHF. Mungkin FFHF akan kita ketemu di session kedua. Baik, langsung kita siapkan alatnya. Ini kita pilih tombol VHF DSC 1. Hari ini kita fokus ke DSC VHF 1. Prepare and adjust your radio equipment. Tekan, persiapkan untuk menyalakan pesawatnya. Ini tombol on off ini bisa ditekan. Jika ada error, ini kebetulan di simulator ada kerusakan salah satu unit, jadi akan mengganggu, tapi tidak apa-apa, ini cancel aja. Ini channel 16. Saya coba untuk membuktikan safety system bahwa walaupun kita tidak berada di channel 16, dalam keadaan distress itu terjadi, kita nggak usah pusing mau kembali 16 atau berapa aja. Ini saya bikin 69. Oke. Saya coba nanti di pesawat sebelahnya student 13 saya setting di 12. Mungkin di lain pesawat saya setting 06 atau channel 6. Nanti seperti apa prakteknya. Baik, mungkin 3 pesawat ini aja cukup untuk kita membuktikan dari safety system itu. Oke, kita cek
volumenya 15 cukup, sequelnya 8 cukup. Jadi tolong diperhatikan, ini volume, ini tombol volume yang besar ini ditekan, jangan dilepas, digeser kalau mau merubah volume. 12, 14, oke. Kalau mau mengetahui sequelnya, ini kita tekan. Ya. Ini. Oke. Begitu. Setelah itu kita tekan, masih tas 1 ini para peserta. Kita tekan T equal. Tekan T equal. Ini perhatikan, ini ada tulisan, ini ada tanda segitiga ini nanti yang akan ditekan dalam simulator ini. Ini kita cari distress. Nah ini tadi di tampilan pertama tidak ada distress, kita tekan more. Nah ini kita cari distress. Kita tekan distress. Oke, kita tekan distress. Habis itu kita perhatikan nature of distress. Keadaan kapal kita, nature-nya apa? Kebetulan di soal ini grounding, kita cari grounding. Di tampilan pertama ini tidak ada grounding. Collision, sinking, piracy. Kita tekan tanda more. Baik, nah ini ada tulisan grounding. Kita pilih grounding. Langkah berikutnya kita masukkan posisi. Ini not, perhatikan soalnya. Ternyata posisi kapal kita sesuai soal itu south. Kita bisa rubah, ini ada tulisan K in the toggle position with 0 atau O. Kalau ini kita tekan, dia akan berubah jadi south. Sudah sesuai dengan lintang kita. Kita geser, perhatikan tanda panah 2 ini. Ini geser ke kiri, yang bawahnya geser ke kanan. Kita tekan. Nah ini kita geser ke kanan. Kita masukkan posisi kita. 11, 11 derajat, 4, 3 menit. Short sudah sesuai. Habis itu bujurnya. Tampilan ini east, sedangkan posisi kita west. Kita tekan 0 lagi untuk merubah menjadi west. Kita tekan 0 untuk merubah jadi west. Setelah itu kita geser ke kanan. Seperti ini. Kita masukkan, kita tekan tombol sesuai posisi bujur kita. 1, 2, 5 derajat. 2, 1 menit. Apabila sudah lengkap, tekan tombol ini paling atas, accept. Kita langkah berikutnya masukkan waktu kejadian. 12 menit. Oke, setelah kita masukkan, kita tekan lagi tombol accept. Setelah semuanya lengkap sesuai soal atau sesuai kita tadi harusnya yang kita lakukan tadi di atas itu sudah masuk task 2, yaitu edit distress call. Edit distress call sudah kita lakukan, sudah lengkap. Sekarang langkah berikutnya, transmit distress alert. Transmit distress alert. Ini tombol merah distress, silakan dibuka tutupnya dengan diklik aja, ini pas pojok bawah ini diklik, nah, tutupnya terbuka. Perhatikan instruksi di atas, press the distress bottom for 5 seconds to transmit. Ini tombol distress ditekan, jangan dilepas, 5 menit. 5 detik.
Perhatikan, distress alert transmit. Posisi kapal masih waiting for acknowledgement. Kita masuk ke task nomor 4. Perhatikan semua kapal-kapal yang ada di sekeliling di student 3 menerima distress. Padahal tadi channelnya berbeda, tidak di 16. Perhatikan juga di student 2. Semua kapal yang dalam jangkauan radius VHF 30 nautical mile itu masih dipastikan akan menangkap semua berita itu. Apabila kita tidak mengendaki untuk meng-acknowledge, jangan lakukan acknowledge. Tekan tombol view. Penting kita udah tahu ini distress, grounding, ini dari kapal yang MMSI-nya tersebut ini yang memancarkan. Tekan tanda more lagi, cancel. Channel kita tetap di 06. Sebaliknya, kita coba receive dari satu pesawat. Harusnya yang menerima distress itu harusnya dari stasiun radio pantai. Saat kita memancarkan, saat tadi kita sebelum mentransmit, kita sudah diperingatkan. Normally acknowledge from coast station. Coba kita terima dari pesawat ini. Ini from, ini identitas MMSI dari kapal yang memancarkan. Kita lihat view. Ini nature-nya grounding. Jam, tanggalnya terima. Kita tekan ini. Kita tekan tanda reply kalau kita ingin meng-acknowledge. Perhatikan ini, ada peringatan. Secara sistem alat ini sudah memperingatkan. Distress acknowledge is normally only transmit from coast station. Harusnya yang menerima pertama kali harusnya adalah coast station. Kita sebagai kapal prosedurnya harusnya merelay, tapi tidak apa-apa. Kita coba aja terima. Jadi kita akan menggantikan coast station. Kita harus melakukan pertolongan jika kita sudah memutuskan untuk menerima. Harus dipahami hal ini. Oke, kita accept aja. Accept. Tampilan yang ini yang muncul seperti ini. All ship. Posisi. Send. Dan tekan tombol yes. Ada banyak langkah kita untuk meng-acknowledge. Itu merupakan safety system, jadi kita sudah tersafety, jadi kita tidak mungkin melakukan karena ketidaktahuan atau ketidaksengajaan. Perhatikan, setelah kita acknowledge, secara otomatis channel kita berubah ke channel 16 secara otomatis. Inilah safety system. Semua kapal-kapal yang ada di sekeliling dia akan menerima distress acknowledgement receive. Jadi kapal-kapal yang ada di sekeliling kita itu juga tahu bahwa kalau kita meng-acknowledge adanya suatu distress, kapal di sekeliling kita itu akan menerima distress acknowledgement receive. Jadi jangan berpikir kapal lain tidak tahu. Mohon itu diperhatikan. Oke, kita kembali ke pesawat kita. Nah inilah kendalanya itu karena 3. Baik peserta, kita kembali. Setelah di-receive atau di-acknowledge oleh salah satu station atau kapal, kita seluruh kapal akan menerima distress acknowledgement receive, termasuk kapal yang memancarkan distress. Berarti kita sudah diterima, sudah di-receive oleh suatu stasiun. Seperti ini, distress acknowledgement receive. Langkah kita selanjutnya kita bisa lihat view. Ini data kapal kita, data kapal yang meng-acknowledge kita dengan MMSI 36670820. Seperti itu. Ini kita sudah masuk acknowledgement receive. Sudah masuk task 4. Sudah masuk ke task 3. Ya.
Oke, kita sudah di acknowledgement atau task 4. Setelah kita meng-acknowledge, kita sudah tahu data kapal yang menerima kita. Oke, kita more. Ini distress acknowledgement dari kapal. Ya, ini kita tekan connect. Kita langsung pindah channel ke 16. Langkah selanjutnya baru transmit the distress message. Jadi exercise ini belum selesai. Setelah kita bisa mengoperasikan sampai diterima, kita setelah acknowledge, receive, kita memancarkan distress message atau transmit the distress message sesuai dengan prosedur pemanggilannya. Angkat headset, habis itu pancarkan beritanya. Mayday, mayday, mayday. This is. Perhatikan, jika kita lupa ID kita bisa perhatikan, kita tampilkan ID kapal kita. This is motor vessel Pacific Line, Pacific Line, Pacific Line. Call sign Bravo, Romeo, Zulu, Echo. MMSI 4 1 2 5 0 4 1 4 0. Kita masuk ke distress message. Mayday. This is Pacific Line. Call sign Bravo, Romeo, Zulu, Echo. MMSI 41 2504 Position. Sebutkan sesuai posisi kapal atau pada soal. Latitude 11 degrees 43 minute south. Latitude longitude 125 degrees to 1 minute west. Have grounded 5 person on board. Need immediately assistance. Over. Selanjutnya kita nunggu dari kapal yang menerima. Jadi sekuen tas ini belum selesai. Yang menerima juga sebaliknya harus segera mengangkat headset dan mengikuti calling prosedur yang baik. Para peserta, kita lanjutkan untuk prosedur atau calling prosedur di sisi penerima distress. Jadi untuk digunakan calling prosedurnya sebagai gambaran, jadi yang menerima itu harus memanggil nama kapal yang dalam posisi distress terlebih dulu 3 kali, disebutkan call sign MMSI, baru menyebutkan nama kapal kita yang menolong 3 kali. Baik, saya praktekkan. Mayday, motor vessel Pacific Line, Pacific Line, Pacific Line. Call sign Bravo, Romeo, Zulu, Echo. MMSI 1412504 This is motor vessel Boston, motor vessel Boston, motor vessel Boston. Receive Mayday. Calling prosedurnya kurang lebih seperti itu, nanti bisa dilatih kembali. Jadi setelah diterima
receive mede, berarti sekuen untuk pelatihan atau praktek ini selesai. Baru kita baca task nomor 5, switch off the radio equipment. Jadi peserta juga harus tahu bagaimana cara menyalakan dan menghidupkannya dan mematikannya. Saya rasa kalau untuk mematikannya tidak ada masalah, tinggal tekan ulang tombol on off. Untuk skenario ini selesai.